Berikut saya akan menjelaskan cara mengisi perencanaan di aplikasi rencana keuangan ini, di mana di sini ada beberapa modul, dan saya akan menjelaskan mulai dari modul investasi aset hingga analisa kelayakan usaha. Untuk modul-modul yang lain bisa dipelajari di video-video yang terpisah ya, jadi ada video khusus untuk kalkulator, setup, dan lain-lain. Kita akan mulai dari asumsi yang digunakan di mana permodalan itu dipakai untuk pembelian aset. Jadi kalau saat pengisian, teman-teman bisa mulai mengisi dari aset dulu, atau non-aset dulu, atau penjualan dulu. Jadi tidak ada keharusan mulai dari aset. Nah, di sini saya menjelaskannya adalah dari aset. Di sini teman-teman bisa mengisikan rencana aset yang dibeli untuk kebutuhan klinik hewan tersebut. Ini sudah ada contohnya. Jadi teman-teman tinggal mengedit atau menghapus yang memang belum ada kebutuhannya. Jadi bisa diisikan seperti jumlah pembeliannya, kemudian harga satuannya berapa, dan yang mesti diisi adalah perencanaan pengeluaran. Jadi selain harganya, nanti total investasi yang muncul, rencana pengeluaran kasnya, karena ini berkaitan dengan pembuatan proyeksi keuangannya, terutama proyeksi pengeluaran kas. Jadi di sini teman-teman bisa mengisikan kalau semuanya dikeluarkan dananya pada bulan pertama, teman-teman bisa mengisikan di bulan pertama seperti ini. Tapi kalau kemudian tidak semuanya di bulan pertama atau ada pembagian, teman-teman bisa membaginya sebagai contoh, misalnya X-ray portable hewan, di sini pembeliannya ada DP, karena kalau misalnya mesinnya belum ada, sehingga mungkin ada pembayaran 50 juta dulu, kemudian pelunasannya anggap di bulan ketiga, gitu kan. Bisa dibuat seperti ini. Dan perlu diperhatikan bahwa ini adalah seluruh aset yang rencananya akan dibeli untuk klinik hewan. Jadi, dan juga tidak semuanya harus ditanggung oleh modal. Jadi di sini bisa dilihat ada baris 8 yang berisi kata-kata iya ya, teks iya. Di sini maksudnya adalah kalau teman-teman memilih iya di sini, ini berarti di bulan ini transaksi yang muncul itu akan masuk ke dalam anggaran modal. Tapi kalau kosong atau diisi tidak, maka dia tidak akan masuk ke dalam modal. Jadi sebagai contoh di sini 1 dan 2 dipilih ya. Ini total modalnya kalau kita lihat ke bagian, jadi muncul sebagai investasi aset di sini nilainya 964 juta. Jadi kita coba kembali lagi ke investasi aset ya. Yang 70 jutanya kan belum masuk. Jadi seharusnya kalau memang ini masuk ke dalam anggaran modal, berarti tadi 964 ditambah 70. Jadi total kebutuhan aset di permodalan 1 miliar. Kemudian di investasi aset, setelah kita mengisi proyeksi penggunaan kasnya, kita harus memilih kategorinya di sini. Ya, jadi kategori-kategori ini tujuannya untuk membuat aset ini bisa dihitung nilai penyusutannya di kalkulator penyusutan ya. Ada video terpisahnya untuk yang ini. Dan juga nanti bisa muncul di laporan laba rugi, di beban penyusutan, dan di neraca. Kemudian jika ingin merubah penamaan aset tetapnya bisa dirubah di bagian format laporan keuangan ini. Ya, di bagian aset tetapnya bisa dirubah penamaannya kalau memang nama asetnya ingin dirubah sesuai yang teman-teman inginkan. Ya. Tapi tadi kalau sudah dirubah di sana, jangan lupa di sini juga ikut dirubah kalau memang sudah ada. Karena ini tidak berubah secara otomatis, pilihannya harus dipilih. Ya. Itu untuk aset. Kemudian ada yang namanya investasi non-aset. Jadi di sini diasumsikan yang pembayarannya 1 kali atau biaya operasional yang 1 kali sebagai contoh pemasaran, itu diisikan di pengeluaran non-aset. Apakah itu akan masuk ke dalam penggunaan modal atau tidak, itu ada pilihannya juga. Dan mungkin yang paling sering digunakan itu adalah kontrak ruko. Jadi kontrak ruko misalnya 1 tahun nilai 90 juta dibayar di bulan pertama. Periode penggunaannya adalah selama 12 bulan. Kalau kita lihat di laporan laba rugi, ya, ada beban sewa tempat 7,5 juta per bulan. Itu adalah breakdown dari investasi non-aset ini selama 12 bulan. Kalau hanya pembayaran
di bulan pertama periode penggunaan 1 kali, ya otomatis dia akan muncul di bulan pertama ya 50 juta saja. Dan ini juga berlaku untuk, ini kan kontrak ruko 1 tahun. Untuk kontrak ruko tahun kedua misalnya anggap sudah tidak ditanggung oleh, atau bukan merupakan bagian dari model, bisa diisi seperti ini. Bulan pembayaran bulan 13, periode penggunaan 12. Yang membedakan adalah di bagian kolom anggaran modal ini. Jadi kalau ini kita pilih ya, maka angka ini akan masuk ke dalam perhitungan alokasi modal. Jadi kalau kita kembali lihat ke bagian permodalan, investasi non aset itu 170 juta, itu asalnya adalah dari angka ini ya, yang masuk ke dalam anggaran modal. Angka jumlah ini ya, ini penggunaan per bulan, maaf. Jadi angka ini 170 juta. Ya, oke, itu kemudian jangan lupa juga di sini untuk dipilih ya. Beban dari operasionalnya itu masuk kategori beban yang mana, jangan lupa dipilih di sebelah sini. Kemudian kita bisa masuk ke penjualan. Jadi di sini sudah disediakan tabel-tabel yang berisi asumsi untuk usaha yang berkaitan dengan klinik hewan. Jadi beda aplikasi rencana keuangan akan beda pula tabel-tabel yang digunakan. Jadi di sini teman-teman lihat ada tabel pertama di atas, kedua di tengah, dan ketiga di bawah. Tabel pertama ini berisikan alokasi dokter. Jadi kalau misalnya kliniknya cukup besar dan dokternya lebih dari 1, kalau 1 juga nggak ada masalah. Ini bisa diisi di sini sampai 10 dokter. Kemudian ini nama kategori layanannya ya. Jadi selain konsultasi juga ada layanan-layanan yang memang berupa tindakan biasanya. Dan di bagian bawah adalah HPP-nya. Oke, kita mulai dari tabel paling atas. Di tabel paling atas bisa diisikan ini dokternya spesialis apa misalnya. Kemudian jam prakteknya selama 1 minggu. Misalnya Senin dokter 1 4 jam, dokter 2 8 jam. Kemudian minggu anggap libur. Sehingga total per minggunya bisa dapat angkanya ini 32 jam untuk dokter ke-1, dokter kedua 28 jam, dan seterusnya. Kemudian pasien. Jadi misalnya kalau ada konsultasi, rata-rata 1 jam itu berapa pasien. Kalau 1 jam anggap 4 pasien atau 1 pasien 15 menit, otomatis dalam 1 jam bisa 4 hewan. Sehingga bisa ditotal didapat dalam 1 minggu bisa melayani kapasitas ya, bisa melayani sampai 128 hewan. Ya, ini untuk dokter 1. Kemudian ada rata-rata per hari, ini asumsinya 6 hari kerja. Jadi rata-rata per hari adalah 21 hewan per hari rata-ratanya. Nah, kemudian ini dijadikan bulan. Nah, anggap hari kerjanya dalam 1 bulan ada 26, teman-teman bisa mengisikan di sini. Kalau harinya bekerja terus ya 30 hari misalnya. Atau hanya 24 hari ya, jadi bisa diisikan di sini. Oke, ini contohnya seperti ini ada yang ini 26 hari, ini anggap dia hanya bekerja 22 hari. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. 16 tambah 2, anggap ini 18 ya. Ini kemudian anggap, ya ini asumsi ya. Jadi ini anggap 22. Oke, nah udah dapat nih. Totalnya hewan per bulan yang bisa dihandle adalah sekian. Ya. Setelah itu tarif konsultasi dokternya berapa? Misalnya pertama 175 karena anggap dokter hewan umum. Kemudian ada dokter spesialis hewan ya. Jadi macam-macam. Ya, tinggal diisikan tarifnya berapa untuk konsultasinya. Kemudian bisa diisikan proyeksi. Jadi tadi kan kita bicara kapasitas. Kira-kira pasiennya itu dari kapasitas itu berapa persen? Jadi di sini bisa diisikan anggap 60%. Sehingga total hewan yang bisa dilayani per bulannya itu adalah ya dokter pertama dari kapasitas 550-an hanya menjadi 330-an. Sehingga kalau dihitung ke dalam penerimaan rupiahnya ya, jadi kali tarif kali hewannya itu adalah sekitar sekian, sehingga total dalam 1 bulan bisa mendapatkan dari konsultasi itu sekian. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama dengan dokternya. Jadi misalnya punya klinik, tapi kliniknya nggak punya dokter, dokternya kerjasama bagi hasil. Nah itu bisa diisikan di sini. Tapi kalau misalnya dokter itu adalah
bagian dari karyawan klinik, atau mungkin juga yang punya klinik tapi ada tarifnya, itu bisa dibuat seperti ini. Jadi sebagai contoh, dokter satu dia digaji oleh kliniknya, jadi 0% share-nya. Tapi yang kedua itu bagi hasil 50% dari tarif adalah bagian dari dokternya. Sehingga total yang didapatkan oleh klinik adalah sekian. Ya. Kemudian ada HPP, yang non-dokter ini berkaitan biasanya dengan alat-alat atau bahan-bahan. Sebagai contoh sarung tangan atau masker. Jadi itu mungkin perlu dibuat asumsi nilainya walaupun mungkin tidak besar, tapi itu adalah biaya tambahan yang akan mengurangi profit kalau tidak dihitung di depan. Sebagai contoh, ini sudah dimasukkan misalnya 10.000 ya, untuk jadi tarif itu ada nilai 10.000 itu untuk kebutuhan lain-lain. Sehingga laba rugi kotor per bulan untuk klinik tersebut adalah 100 juta. Ya, ini udah dikurangi tadi kerjasama sama dokter dan lain-lain. Itu pendapatan dari dokternya. Kemudian setelah itu ada yang namanya ada yang namanya tindakan. Jadi tindakannya apa? Atau layanan yang memang tidak berhubungan dengan yang berhubungan ataupun tidak berhubungan dengan dokter. Sebagai contoh di sini ada grooming, ada scaling gigi, ada cabut gigi, ada tes darah, ada operasi minor, major, atau rawat inap, ada sterilisasi. Ini kita bisa isikan harganya di sini, ya. Kemudian unitnya, kemudian HPP-nya. Jadi HPP-nya misalnya tes darah lengkap, biaya toolnya, bahan-bahannya itu sekitar 200.000 dari harga 500.000. Grooming kucing anggap 60%. Ini angkanya asumsi ya, bisa dilihat di sini. Ini hanya rumus standar. Teman-teman bisa membuat asumsi sesuai yang lebih real ya. Jadi misalnya teman-teman lihat, oh ini grooming kucing nggak segini nih, lebih gede atau lebih kecil, tinggal diedit di angka HPP di sini. Kemudian di sini ada kolom pasien. Maksudnya kolom pasien dari pasien yang datang. Tadi kan total pasien proyeksinya, kalau kita lihat totalnya, itu kan jumlahnya 747. Ya. Nah, itu dari total 747 berapa yang, ini pasien kita bicaranya ya. Jadi pasien itu maksudnya dia ke dokter tapi juga mengambil tindakan ini. Jadi kalau kita lihat, nah ini angkanya udah persentase biasa saja, tapi jumlahnya ini dapat dari mana? Jumlahnya per 3 adalah 747 kali 1%. Ini angkanya saya buat random aja ya. Jadi teman-teman bisa isikan angka persentase sesuai yang teman-teman inginkan. Sehingga bisa dilihat dari pasien yang berkunjung ke dokter, ini mendapatkan angka bervariasi tergantung yang diambil. Nah, maksudnya di sebelah kanannya ada non-pasien. Maksudnya non-pasien di sini ya dia tidak konsultasi dengan dokter. Maksudnya itu aja, tidak konsultasi dengan dokter tapi langsung. Sebagai contoh tadi grooming kucing, dia nggak konsultasi dengan dokter tapi langsung masuk aja gitu. Saya pengen grooming, nah oke. Yang layaninya mungkin bukan dokter tapi perawat atau lain-lain. Langsung aja masukkan di sini jumlahnya 10 gitu kan. Sehingga di sini nanti akan dihitung ya, akan dihitung langsung penerimaannya dari masing-masing layanan ini. Kemudian HPP-nya juga akan dihitung secara otomatis. Jadi hanya menjumlah biasa ya HPP. Ya bisa dilihat rumusnya. Dan penerimaan. Sehingga bisa didapatkan nanti pendapatan kotor dan HPP masing-masing. Di mana pendapatan itu akan digrupkan sesuai kategori yang dibuat di format laporan keuangan tadi. Jadi yang di bagian atas jangan lupa diisi pendapatan konsultasi dokter, kemudian ini misalnya jatuh pendapatan grooming, pendapatan lab, pendapatan operasi, dan lain-lain. Di mana nama ini kalau ingin dirubah, teman-teman bisa masuk ke format laporan keuangan dan mengubah penamaan di bagian pendapatan ini. Demikian juga di bagian HPP. Ya, kalau ingin dirubah. Kalau sudah dirubah pun jangan lupa untuk dicek kembali di sini. Apakah namanya sudah dipilih ulang atau belum. Setelah itu di sini ada HPP. HPP dokter, tadi yang bagi hasil dokter kalau kerjasama dengan dokter ya. Dasarnya adalah yang share dokter ini. Nah ini share dokter 157, kita lihat HPP dokter. Oh sorry,
Di sini share dokter 49, sorry, 49. Kita lihat ke bawah, tadi 49 juga. Ya. Kemudian HPP perlengkapan dokter, tadi tool bahan-bahan, itu ada yang di sebelah kanan, ini yang 7. Ya, itu HPP-nya. Kemudian ada HPP obat-obatan, ini HPP di sini. Ya, HPP dari tindakan sebenarnya, nggak murni obat-obatan ya. Kemudian overhead, kalau ada yang lain perlu ditambahkan, teman-teman bisa menambahkan di sini. Dan jangan lupa untuk memilih kategorinya di sebelah kiri. Ya. Setelah dimasukkan ke sini, nanti akan muncul rekapnya di sebelah kanan ya. Bisa dilihat ini rekapnya. Jadi ada pendapatan per bulan dan ada pendapatan di tahun pertama. Jadi kalau pendapatan per bulannya dikali 12, hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, hanya saja biasanya kan secara realitas itu kan tidak mungkin langsung di bulan pertama dapatnya segitu dan rata selama 12 bulan. Perlu ada pembagian. Nah, pembagian itu diisinya, didistribusikannya di asumsi pendapatan atau HPP ini. Bisa dilihat di sini, itu sebenarnya sudah berisi rumus semua. Yang perlu teman-teman lakukan itu adalah mengisikan distribusi di tahun pertama. Jadi ini kan anggap 100%. 100%-nya itu adalah nilai kalau kita lihat pendapatan yang 1886 itu total per tahunnya. 1,886 miliar tadi tahun ya. Sehingga kita perlu mendistribusikan per bulannya itu berapa. Anggap kita mulai dari awal 2,5%, kemudian bulan kedua naik 5%, bulan ketiga naik 6%, dan seterusnya. Kalaupun turun lagi, tadi misalnya bulan kelima, bulan ke-9 nih, setelah di bulan 8 naik 12%, ini kita turun. Hanya harus dipastikan bahwa total selama satu tahun pertama itu totalnya 100%. Jadi kalau misalnya kita edit di sini, ini 4%, ini kan baru 99, berarti ada bagian lain yang perlu dinaikkan. Misalnya jadi 10%. Ya. Sehingga totalnya tetap harus 100%. Acuannya atau referensinya gini aja. Kalau yang 12 bulan tadi yang rata, kalau rata itu per bulannya adalah sekitar 8,3%. Ya, itu kalau rata. Makanya mulai dari 2,5, kalau misalnya sudah mencapai 10 berarti udah targetnya sudah di atas nilai rata-rata yang 1 bulan tadi. Ya. Kemudian untuk tahun kedua atau mulai bulan ke-13 ini tidak perlu mengisi distribusi, tapi kita bisa mengisi pertumbuhannya. Jadi misalnya bulan ke-13 ada pertumbuhan 10% dibandingkan terhadap bulan ke-12. Bulan ke-14 pertumbuhan 1% terhadap bulan ke-13. Ini tinggal dirubah, kalau misalnya mau 10% terlalu tinggi, 5% bisa diisi seperti itu. Ya, ini 1%, 1%, ada penurunan 0% dan seterusnya bisa diisi hingga bulan terakhir yaitu bulan ke-60. Ya. Jadi angkanya sudah muncul di sini, berarti begitu angka sudah muncul di sini, 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Nah, kemudian kita masukkan, kita mengisikan asumsi dari biaya operasional. Jadi modelnya sama seperti aset ataupun tadi yang asumsi pendapatan, di mana kita bisa formatnya adalah sama. Jadi mengisikan biaya operasional di sini, ya. ASTB-nya aset tadi kan 1 kali beli, kalau ini kan operasional. Biaya per bulannya adalah sekian. Total biayanya per bulan itu adalah sekian. Ini biaya per bulan satuan ya maksudnya. Jadi tadi misalnya ada perawat 4 orang, 1 orangnya 4 juta, berarti totalnya 16 juta. Nah di bagian kanan ini ada yang namanya rencana pengeluaran kas. Jadi ini bisa diisikan sesuai target realisasinya. Jadi tidak harus semuanya diisi di bulan pertama ini nilainya. Sebagai contoh, ini ada yang kosong atau mungkin masih renovasi tempat sehingga semuanya mungkin baru efektif di bulan keempat misalnya. Ini bisa mau dikosongkan bulan 1, 2, dan 3. Ya, bisa seperti itu. Kemudian juga bisa dibuat misalnya ini karyawannya mungkin bulan keempat ada tapi 4 juta dulu atau 1 karyawan dulu. Ini juga sama 4 juta dulu 1 karyawan dulu. Nah, bisa ditulis seperti itu. Ya, jadi selama bisa diisi hingga tahun kelima. Jadi bisa di copy saja ke kanan kalau memang nilainya sudah sama. Dan di sini juga kita bisa mengisi
yang kira-kira mau ditanggung modal itu kira-kira operasional sampai bulan berapa. Jadi misalnya barisnya adalah di baris 8, mau nanggung sampai 6 bulan, karena bulan 1, 2, 3 masih kosong. Bulan ke-6, kita bisa klik ya seperti ini, sehingga di kolom ini itu semuanya akan masuk ke dalam perhitungan kebutuhan modal di depan. Jadi kalau kita masuk ke permodalan, ini ada biaya tetap 105, yaitu perhitungannya dari rencana pengeluaran kas ini. Dan jangan lupa untuk mengisi kategori pengeluarannya di sini agar bisa masuk ke perhitungan ke proyeksi laba rugi dan arus kas. Pada dasarnya kita sudah selesai untuk mengisikan asumsi awal ya. Nanti teman-teman bisa kembali lagi setelah dilihat, wah perhitungan modalnya kayaknya terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi harus ada yang disesuaikan agar sesuai dengan target permodalan teman-teman. Di sini saja teman-teman bisa melihat bahwa kebutuhan modalnya 1,3 M. Itu kebutuhan minimum. Nah, di sini untuk permodalan teman-teman bisa apakah 1,3 M itu bisa dicapai. Nah, di sini ada contoh nih. Misalnya modal dari founder dan investor totalnya 1 M. Ya, bisa diisikan nama pemilik modalnya di sini, kategorinya di sini, sahamnya, kemudian jumlahnya. Setelah itu rencananya akan dapat pinjaman bank nilainya 400 juta. Bisa diisikan nama banknya di sini, bunganya di sini, tenornya di sini, ya jumlahnya di sini. Nanti angka-angka ini akan dihitung secara otomatis kalau untuk modal pinjaman di kalkulator pinjaman. Ya, ada video terpisahnya. Dan jangan lupa juga untuk diisi bulan penerimaannya, karena ini penting untuk cash flow. Jadi melihat arus kasnya, kapan uang ini masuk, dan dikoneksikan dengan pengeluaran-pengeluaran yang sudah direncanakan. Dari sini tadi total kan dapat 1,4, kebutuhan 1,3. Berarti ada cadangan yang belum terpakai sekitar 90 M. Sorry, kok 90 M? 90 juta. Ya. Jadi tinggal disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk asumsi-asumsinya di sini. Kemudian di sini juga ada analisa kelayakan usaha, di mana di sini sudah ada perhitungan otomatis dengan parameter-parameter yang umum digunakan di dunia keuangan untuk rencana usaha. Seperti ada IRR, kemudian laba ruginya bisa dilihat di sini, ada NPV, ada ROI, ada payback period, dan lain-lain. Dan di sini teman-teman bisa mengisikan kriterianya. Di sini sudah kriteria default, jadi sudah diisikan. Teman-teman kalau ingin menggunakan ya silakan gunakan, tidak perlu dirubah. Mungkin yang paling sering dirubah adalah target payback period 36 bulan. Ini kriteria ini tujuannya adalah untuk memunculkan warna saja. Jadi kalau teman-teman lihat di sini warnanya hijau semua. Berarti semuanya memenuhi kriteria dari usaha yang akan dijalankan. Ya. Apakah usaha itu akan berhasil atau tidak, itu tidak ditentukan dari perhitungan di atas kertas ini. Ya, itu realisasi adalah nanti eksekusi di lapangannya bagaimana. Tapi minimal teman-teman bisa mengisikan data sesuai asumsi yang dekat dengan realisasinya. Jadi nggak menghitung yang cuma 1 bulan ya kayak tadi penjualan. Seringnya kita melihat adalah 1 bulan dapatnya sekian. Misalnya tadi asumsinya 1 bulan bisa dapat laba rugi kotornya anggap 100 juta. 100 juta itu kemudian kalau misalnya 12 bulan dapat 1,2 M. Misal ya, ini baru dokter saja. Nah, cuma kan realitasnya kan ada yang rame, ada yang turun. Jadi bisa dibuat realisasinya bulan per bulan sehingga bisa didapatkan perhitungan yang lebih sedikit errornya dibandingkan kalau kita hanya membuat asumsi rata. Nggak salah, cuma kalau teman-teman butuh lebih detail, aplikasi ini bisa digunakan. Oke, demikian penjelasan untuk yang pengisian perencanaan di aplikasi ini.